Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah politik pertanahan. Jadi sesuai jadwal seharusnya kita akan melakukan PPL yang kedua karena yang kemarin ya not bad lah ya. Saya lihat di hasil kalian. Tapi setidaknya sudah memenuhi unsur lah. Ada beberapa kelompok yang sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan, tapi ada beberapa kelompok yang kurang gitu ya. Tapi nggak masalah. Mungkin nanti akan kalian jadi pembelajaran pada saat nanti waktu menyelesaikan di ujian akhir semester. Seharusnya saya pengennya sih PBL lagi ya, karena sudah saya siapkan dari 2 minggu lalu dengan PBL. Cuma biar seimbang dengan apa yang saya sampaikan di kelas pagi, saya pengen mereview keseluruhan materi terkait dengan politik pertahanan untuk dasar kalian nanti pada saat menjalankan ujian akhir semester. Jadi PPL-nya diabaikan saja ya, nggak, yang ada di aula itu diabaikan saja. Jadi nggak ada PPL, kita fokus untuk merefleksikan gitu ya, sesuai dengan topik perkuliahan hari ini, refleksi mata kuliah politik pertahanan. Jadi sebelum saya masuk ke poin utamanya, mungkin saya buka sharing session dulu mungkin, atau ada pertanyaan terkait keseluruhan dari materi perkuliahan politik pertahanan. Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Terkait ganti kerugian untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Pak. Jadi, sebenarnya untuk HPL itu tidak diberikan ganti kerugian ya, Pak ya? Jika ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kalau itu HPL ya, kembali ke subjeknya dari HPL. Subjek dari HPL itu apa? Siapa? Pada intinya kan itu tanah yang dikuasai oleh negara diberikan pada instansi untuk digunakan oleh instansi tersebut. Ya, salah satu contohnya subjek haknya siapa untuk HPL ini? Pemerintah daerah, Pak. Instansi Pemerintah daerah. Terus selain pemerintah daerah, BUMN, Pak. BUMN. Contoh yang lain mungkin tahu ya, untuk melengkapinya. Nah, terkait dengan ya penggantian ganti kerugian, kalau itu untuk tanah negara, sebenarnya kan di konsepnya di Undang-Undang 2 tahun 2012 kan semua hak atas tanah itu diberikan ganti kerugian sepanjang tanah tersebut itu eh, apa namanya ya, dapat dinilai nilai ekonomisnya gitu ya. Nilai ekonomis di sini bisa diartikan untuk material dan juga imaterial pastinya, tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud saja gitu ya. Termasuk di sini kalau semisal HPL. Nah, ada nggak ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa untuk tanah negara, jika itu merupakan objek dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum, itu tidak diberikan ganti kerugian? Ada nggak? Ada nggak? Kalau tanah negara otomatis kan tanah yang belum dihaki oleh orang lain ya. Tapi kalau konsep ganti kerugian, mungkin ada yang mau share screen mungkin terkait ganti kerugian yang ada di dalam Undang-Undang 2 tahun 2012. Pasal 40, Pak. Ya, bisa di share screen, nggak masalah kan? Nggak ada filenya. Sebentar, Pak. Kalau ada filenya ya saya carikan. Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Mas. Oke.
Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak. Nah, sekarang cari pihak yang berhak itu siapa? Ini di Penjelasannya, Bapak. di Coba jelasan. penjelasannya coba sebelum pasal 40. 40. Di naik-naik lagi. Sebentar, Pak. Agak lemot. Oh, penjelasannya. Ini, Pak. Pemberian yang berhak adalah, nah ini, pemegang hak atas tanah, pemegang HPL. Poin B itu malah jelas di situ, pemegang HPL itu dapat diberikan ganti kerugian. Tapi kalau itu tanah negara, ya saya nggak ini ya, saya tidak membahas lebih lanjut mengenai yang huruf F ini. Ini karena bisa jadi bertentangan dengan undang-undang tentang PP tentang penguasaan tanah tanpa izin. Ini, tapi kalau tanpa izin berarti kan dia itikat tidak baik. Ya. Ini itikat baik, saya tidak membahas itu. Tapi di dalam ketentuan pasal 40 sudah jelas bahwa pemegang HPL pun, pemerintah kota, kabupaten, BUMN, BUMD yang berkaitan tupoksinya dengan pengelolaan tanah, misalnya PT KAI, PT Pelindo misalnya, itu dapat diberikan ganti kerugian karena mereka merupakan subjek dari pengelolaan. Yang tidak diberikan ganti kerugian itu adalah apa ini? Dia menguasai tanah negara tanpa itikat baik ya, atau tanah negara itu sendiri. Karena tanah negara kan kalau mau dibedakan di dalam pembagian hak atas tanah itu kan dua ya. Tanah negara sama tanah hak. Sepanjang itu adalah tanah hak, ya masuk dalam kategori yang pasal 40. Tapi kalau tanah negara itu kan belum dimiliki oleh subjek hukum tertentu. Sehingga siapa yang berhak memperoleh ganti kerugian yang tidak ada. Karena tanah tersebut dikuasai oleh negara. Bagaimana disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Mas Valerio. Terima kasih, Pak. Ada yang lain mungkin? Yang lain? Ini saya stop screen, Pak. Oh ya. Mau bertanya mungkin Mas Alfian? Masih belum, Pak. Oke, kalau misalnya sudah nggak ada, ya kita langsung mereview saja ya. Reviewnya nggak sulit-sulit banget. Yang nah, kalian buka handphone kalian ya. Kita main kahoot aja, mudah saya juga soalnya dalam mereview keseluruhan materi. Kalian buka browser kalian ini, browser saya kalau Nah, kemudian kalian buka kahoot.it ya, bukan kahoot.com. Ketik di browsernya kahoot.it, kemudian isikan campaign-nya yang di atas ini.
Daniel Afutaki hadir. Hadir, Pak. Abdul Pak. Mahri ada. Abdul Mahri. Oke. Nugraha Pratama hadir. Oke. Oke, Putri Hardianti ada. Hadir. Sudiawati. Hadir, Pak. Adam Kurniawan Gozali. Hadir, Pak. Vincent Adimul. Hadir, Bapak. Dan oke, langsung saja ya, biar nggak terlalu malam. Saya masih di mulai ya. Mungkin kalian sudah pernah waktu masuk di MKN dulu pernah saya kasih sedikit ya. Ada pertanyaan muncul, kemudian jawabannya ada di gadget yang kalian gunakan untuk kahoot.it. Gitu ya, tinggal kalian pilih jawaban yang benar. Kalau semisal terlewat pertanyaannya, silakan kalian lihat di bagian paling atas. Ada pertanyaannya. Ini adalah waktu yang tersedia, dan yang di sebelah kanan sini adalah yang sudah menjawab. Oke, ya, ada 35 yang menjawab benar. Kalau di handphone kalian tampilannya warna hijau, berarti jawabannya benar. Tapi kalau tampilannya warna lain, atau warna merah mungkin ya, jawabannya salah. Gitu ya. Ini ada 4 mahasiswa yang salah, nggak tahu. Mungkin memang nggak pernah ke UNER mungkin ya. Atau gambar ini dijawab ITB. ITB nggak punya kayak ini kayaknya. Terus yang satu Universitas Surabaya, ya mungkin cinta alma mater, milih Ubaya gitu ya. Oke, bisa ya. Oh ya, semakin cepat kalian menjawab, semakin tinggi poinnya. Yang saya ambil 3 besar, saya tambahkan untuk poin UAS ya. Oke, tambahan. Ya, jawabannya Dr. Srinasi ya. Bukan saya, bukan Prof. Hayati. Jadi kalau kalian ada kendala masalah administrasi, silahkan menghubungi beliau. Oke, ada yang bisa tahu ini di mana ditemukan judulnya? Ya, karena masih banyak yang salah, jadi hati-hati ya. Judulnya adalah Peraturan Dasar Pokok Prakarya. Tapi kenapa bisa disebut sebagai UUPA? Ada yang tahu jawabannya? Di mana ditemukan?
di bagian penjelasannya, Pak. Mana ada? Mana ada penjelasan menyebutkan disebut OPA? Ketentuan umum ini, Pak. Ketentuan umum, memang ada ketentuan umum itu. Itu jangan ngarang loh ya. Kalau misalnya di semester 2 itu banyak ujiannya lisan loh. Kalian ngarang-ngarang langsung ditendang sama dosennya. Gimana ditemukan? Wah, berarti ini kurang mendalami kayaknya politik dari hukum agraria. Tapi ya nggak apa-apa ya, ini mata kuliahnya open Jadi semester. jawab, Pak. Jadi kalau misalnya ngulang di semester depan bisa. Ya. Ada siapa tadi? Di bagian kelima, Pak. Pengeluaran negara, Pak. Di Mana? ketentuan konversi. Ketentuan konversi bagian berapa? Dalam kelima. bagian kelima, Pak. 5 ya, di situ disebutkan lebih kurang kalimatnya undang-undang ini untuk selanjutnya dapat disebut sebagai undang-undang pokok agraria. Jadi ada dasarnya kalian nyebut sebagai UUPK ya. Bukan di penjelasan, bukan di ketentuan umum. Ya, objeknya adalah Baraka. Mungkin kalian pernah ingat kuliah saya bilang Baraka, gitu bolak-balik dengan ngomong Baraka ya. Itu singkatan dari bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kalau yang kalian menjawab yang warna merah, ini itu yang tertuang di dalam UU Undang-Undang Dasar 1945, tapi di dalam ketentuan UPA itu ada penambahan satu objek yaitu ruang angkasa, itu masuk dalam kajian objek agraria. Ya, dulu cuma dua yang betul. Ya, Friesland dan On-Friesland. Fries itu bahasa Belanda, free ya atau bebas. Land itu bahasa Inggris, land ya. Jadi land itu bahasa Belanda, land bahasa Inggris, artinya itu tanah, tanah bebas. Kalau On-Friesland, on di depan konsep ya atau kata di dalam hukum Belanda itu artinya tidak gitu ya, on Friesland, tidak bebas. Mungkin kalian pernah dengar istilah on bekwam, on bevo, ada on di depan, atau di dalam hukum BW, waris BW itu ada on, apa namanya, on apa bahasanya? On itulah, ya, termasuk on rehmater, kan itu tanah tidak bebas gitu ya. Atau kalau di zaman sekarang itu nyebutnya Friesland itu sebagai tanah negara, on Friesland itu sebagai tanah hak ya. Ya, mitos ya. Jadi kembali ke konsepnya hierarki hak penguasaan atas tanah, yang mana hak menguasai negara itu nomor berapa ya di dalam hierarki? 2, Pak. Kalau hak wilayah 3. 3, jadi nggak sama dong.
beda tingkatan. Ya, Onfriesland tadi bukan ya, itu merupakan jenis, bukan kebijakan. Ya, fidusia itu baru muncul di tahun 92 ya, jadi setelah Indonesia merdeka. Yang ada adalah hipotek dan gade, termasuk kredit verban. Kredit verban ini adalah lembaga jaminan yang dibuat-buat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengambil tanah adat pada zaman itu ya. Oke, yang buat peralihan hak adalah PPAT. Kalau masih ada yang jawab notaris, ini 3 orang biru ya, bukan peralihan hak atas tanah kalau notaris. Yang bukan merupakan adalah tanah pekuliah, karena tanah pekuliah merupakan hukum agraria adat pada zaman tersebut. Ya, atau disebut sebagai apa? Asas apa ini? Asas horizontal. Hah? Terus Pemisahan horizontal. horizontal, Pak. Pemisahan horizontal. Di mana diatur? Mana diatur? Mana diatur? Indonesia menganut asas ini enggak? Saat ini. Enggak, Pak, seingat saya, Pak. Ah, Menganut, Pak. ya wis lah, ketemu semester depan politik. Oke, tanah ulayat dengan hak ulayat ya pasti berbeda lah ya. Namanya juga tanah ulayat. Hak ulayat itu merupakan hierarki, hak menguasai gitu ya, kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Sedangkan tanah ulayat itu merupakan objek dari hak ulayat. Jadi jangan keliru kalian ya.
Selain tanah ulayat, apa objek dari hak ulayat? Apa ya? Selain tanah ulayat. Ini kayaknya kalau multiple choice itu bisa rezeki-rezekian gitu ya. Sebenarnya kalian nggak ngerti konsepnya tapi bisa pilih aja lah gitu. Ya ini bakalan dibawa gitu ya. Nanti kalian ini karena yang saya sebutkan ini kebanyakan bicara mengenai prinsip ya. Kalau kalian prinsipnya nggak kuat, kena kasus sedikit bingung gitu ya. Salah analisisnya. Apalagi nanti UAS itu banyak sekali prinsip-prinsip yang saya kasih bocoran aja. Banyak sekali prinsip, kalian salah prinsip, udah otomatis seperti yang disampaikan Prof. Hayati ya. Pertanyaan dua nggak akan dikoreksi. Ya, kalau nomor satu keliru, nomor dua nggak akan dikoreksi. Karena nomor satu udah keliru. Apa yang mau dibenarkan di jawaban nomor dua? Dengan pertanyaannya ada 5. Ya, pertanyaan saling berkaitan. Selain tanah ulayat apa? Waduh, cari sendiri ya mungkin yang lebih asik dengan ya milik ya cuma satu ya Tuhan dari sekian banyak mahasiswa cuma satu yang benar. Bukan merupakan macam dari atas. Tapi satu orang ini saya yakin mungkin sebenarnya ya bejo aja gitu ya sebenarnya. Bukan dia beneran tahu kalau saya yakin. Siapa yang benar ini? Satu orang ini. Yang layarnya warna hijau siapa? Atau ditunjukkan deh. Oh, ini mengakui. Ditunjukkan layarnya kalau layar kalian tuh warna merah. Mana? Jadi itu tidak tunjukkan. Nah ini merah. Yang ini benar tak? Mbak Salsabila itu warna apa sih? Saya merah, Pak. Oh merah. Yang hijau, yang hijau. Yang jawabannya benar. Nah, spesialis lah. Diajak tanya, enggak dijawab. Saya Pak. Siapa? Katanya suaranya. Rahmanda Pak. Pak, Mas, siapa? Rahmanda. Rahmanda. Itu Iya, Pak. beneran tahu jawabannya atau Di PPT sih Pak. tahu beneran? Baca. Maksudnya Baca. itu beneran tahu ya? Iya. Bukan saking kemungkinan di antara kemungkinan gitu kan sebenarnya. Ya, oke. Valerio jawabannya apa Valerio? Salah pencet saya, Pak. Mau Oh, jawab bisa. Kalau pertanyaanmu jawab warna tadi. kuning, Pak. Iya, Pak. Salah pencet, Pak. Oke, ada 2 jawaban ya. Di sini yang benar warna merah dan warna hijau. Itu yang benar itu sinonimnya aja. Tapi kalau kalian menjawab fiskal, itu bukan merupakan pendaftaran tanah, tapi pendaftaran fiskal atau perpajakannya saja. Sedangkan domain perkaring itu bukan merupakan pendaftaran tanah. Tapi apa? Domain perkaring itu apa? Pernah dengar nggak istilah domain perkaring? Itu, Pak. Ketuanan. Hah? Tanah milik negara, Pak. milik negara, Pak. Tanda bukti
yang dimiliki oleh negara karena orang yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kepemilikannya ya. Nah, ini juga kayaknya kalian ngarang gitu ya. Padahal semua jawaban benar di sini. Nggak ada jawaban yang salah. Cuma saya tanya adalah hierarkinya. Nomor satu namanya hierarki itu kan berarti paling paling top ya. Nomor satu apa? Hak bangsa. Hak menguasai atas negara, Pak. Hak bangsa. Hak bangsa. Bangsa Indonesia. Hak bangsa di pasal berapa? Pasal 1, Pak. Pasal 1. Yang di posisi nomor 2 Hak menguasai. di pasal berapa? Pasal 2. Selanjutnya. Pasal 2. Yang posisi nomor 3 Hak wilayah. hak wilayah di pasal berapa diatur? Selanjutnya. Pasal 3. Yang terakhir Hak perorangan. perorangan nah, di tanah. pasal berapa? Pasal 4. Pasal 4-nya itu udah urutan 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Tinggal kalian pahami konsepnya aja. Kalau misalnya kalian paham kan tadi tidak akan salah kalian jawab kedudukan hak wilayah sama hak menguasai negara. Karena hak menguasai di pasal 2, hak wilayah itu di pasal 3. Oke, mitos ya, bukan karena hak komunal itu diatur dalam Permen APR 10/2016, yang mana di sini tidak sama dengan apa yang disebut dalam tanah ulayat. Apalagi sejak terbitnya Peraturan Menteri APR nomor berapa hak ulayat itu 18 tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Beda konsep ya, hati-hati. Ya, negara bukan sebagai pemilik tanah, tapi sebagai apa? Menguasai. Baik, Pak. Penguasa tanah ya. Di pasal berapa tadi? Masih ingat? 2. Ya, pasal 2 ya. Oke, hak tanggungan ya. Jadi kalau orang mau menjaminkan tanah itu lembaga jaminannya adalah hak tanggungan. Tapi kalau sebelum tahun 96 pakai apa? Hipotek, Pak. Hipotek ya. Hipotek itu sudah tidak berlaku untuk tanah. Hipotek hanya untuk sekarang apa? Objeknya hipotek. Kapal terbang. Kapal dengan bobot minimal 20 meter kubik. Kalau misalnya kapalnya berukuran 18 meter kubik, lembaga jaminannya apa? Fidusia, Pak. Fidusia atau digadaikan ya, kedua. Karena dia tidak masuk dalam kategori benda tidak bergerak.
Oke, kok banyak yang salah ya. Tadi baru disebutkan Permen ATR 18 tahun 2016. Kalau misalnya kalian menjawab yang warna hijau, memang dulunya diatur di Permen Agraria nomor 599, tapi sudah dicabut ya dengan sebenarnya Permen Agraria 599 ini sudah dicabut dengan Permen ATR nomor 9 tahun 2015. 9 tahun 2015 dicabut sama Permen ATR 10 2016. Nah, kemudian karena tidak mengatur tentang hak ulayat, dibuatlah peraturan tentang hak ulayat, yaitu di Permen ATR 18 tahun 2016. Karena di Permen ATR 10 2016 hanya bicara mengenai hak komunal, bukan hak ulayat. Bolak-balik ini pertanyaannya salah kebacut. Oke, masih ada yang salah ya fix ya kalian ini nggak dengerin apa yang didiskusikan di kelas ini. Apa-apa lah. Mungkin kalian punya banyak duit yang suka nyumbang buat merah ya. Oke, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 61, yang mana ini sampai sekarang 2021 peraturannya masih ada. Yang saya tanya ini, bukan saya ngajar, tapi saya tanya ya, siapa pejabat yang boleh melakukan pencabutan hak atas tanah di Indonesia? Pastinya pejabat pun ya, tapi siapa? Siapa yang punya kewenangan itu? Siapa? Di kalian ini saya rasa lo dijelaskan, cuma kalian nggak tahu, mungkin ngantuk atau memang nggak suka sama kuliahnya gitu. Siapa pejabat yang punya kewenangan mencabut? Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi, cuma Pak Jokowi. Pak Jokowi dapat rekomendasi, bukan Pak Jokowinya ya, maksudnya presiden yang punya kewenangan untuk mencabut. Khususnya dalam hal kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, karena pencabutan tanah ini berkaitan erat dengan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Coba lihat di dalam ketentuan pasal 18 UPA. Ya, pusat perbelanjaan komersial atau mall itu bukan merupakan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Cuma perlu diingat ya, pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, objek yang ada di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu ada penambahan, ada banyak penambahan. Jadi kalian bisa kembangkan. Mungkin kalian tertarik dalam menulis tesis, ini bisa ya dimasukkan. Kalian ingin. Ya, semua yang di selain warna biru itu adalah objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum masuk gitu.
Ya kok banyak yang jawab dapat. Nggak dapat ya, nggak bisa. Tanah Pemkot itu dijaminkan. Jadi mosok ya misalnya pemerintah kota ini punya utang, tiba-tiba Pak Eri Cahyadi datang ke kalian sebagai PPAT, tolong dibuatkan APHC, yang nggak ada ceritanya. Ya. Kenapa kok nggak bisa dijaminkan? Ada yang tahu alasannya? Bukan sertifikat, Pak, bentuknya. Ngawur. Hak pakai ya pasti sertifikat lah. Di pasal 9, PP 2497 itu hak pakai merupakan objek pendaftaran tanah. Kalau dia dikategorikan sebagai objek pendaftaran tanah, berarti dia diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Hak pakainya Pemkot itu ada sertifikatnya. Tapi alasan kenapa kok hak pakainya Pemkot nggak bisa dijadikan jaminan utang? Saya pengen mendengar pendapatnya Bapak advokat kita, Bapak Indra Rahmadi. Kurang tahu saya, Pak, kalau untuk tanahnya Pemkot, Pak. Nggak tahu kalau nggak bisa dijamin. Jawabannya apa, Mas Indra tadi? Salah. Tidak dapat, Pak. Tidak dapat, tapi nggak tahu alasannya. Ya berarti bejo-bejo jawabnya. Ada yang tahu alasannya kenapa tanah hak pakainya Pemkot nggak bisa dijadikan jaminan utang? Atau saya bikin pertanyaan baru. Pemerintah kota dari seluruh hak atas tanah yang kalian sudah pelajari, dari hak milik, HGU, HGP, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, memungut hasil, kemudian gade tanah pertanian, sewa tanah pertanian, hak menumpang, dan juga satunya apa? Kurang satu. Apa satu? Ya, kelewat lah. Pemkot itu boleh memiliki atau diberikan hak atas tanah apa saja. Kalau subjek haknya adalah Pemkot. Hak pengelolaan, Pak. Hak pengelolaan. Terus? Hak pakai, Pak. Hak pakai. Terus? Ada lagi? HGP bisa nggak? Dia mau mendirikan gedung pemerintahannya misalnya. Kan pasti butuh kantor pemerintahan. Kan? Diberikan HGP nggak? Bisa nggak diberikan HGP? Atau mendirikan sekolah. Kan pasti ada sekolah pemerintah ya. Diberikan HGP nggak? Ayo. Ayo. Bisa nggak Pemkot yang diberikan HGP? Dia kan tujuannya untuk mendirikan bangunan. Bisa nggak? Artinya nggak bisa. Nggak bisa lah. Mana bisa Pemkot megang HGP? Cuma dua jenis ini aja. HPL dan hak pakai. Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65. Kalau dia digunakan untuk kepentingan dinasnya, misalnya mau mendirikan kantor kantor pemerintahan, kemudian mau didirikan sekolah, gitu ya, itu diberikan hak pakai. Tapi kalau dia di samping tujuannya untuk kepentingan pemerintahannya, dia juga akan nantinya digunakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga, maka diberikan hak pengelolaan. Cuma dua ini aja. Namun, hak pakainya pemerintah itu jenisnya beda. Karena hak pakai itu ada dua. Hak pakai yang bersifat publik sama hak pakai yang bersifat privat. Atau kalau di dalam PP 18 tahun 2021 itu disebut sebagai hak pakai yang istilahnya aneh kok. Hak pakai yang dapat digunakan, kalau nggak salah, coba dicari aja. Dan satunya, hak pakai yang berjangka waktu. Hak pakai yang berjangka waktu itu adalah hak pakai privat, hak pakai yang digunakan, atau nanti kalian cari istilahnya yang benar di PP 18 2021 itu apa, itu adalah hak pakai publik. Nah, Pemkot itu hanya punya hak pakai yang bersifat publik. Sifatnya apa? Dia tidak memiliki jangka waktu. Dia hanya punya kewenangan untuk menggunakan saja. Mau dipindah tangankan nggak bisa, mau dihibahkan nggak bisa, apalagi dijaminkan nggak bisa.
Ya, tapi kalau hak pakai yang bersifat privat itu dapat dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia, kemudian PT asing, warga negara Indonesia, dan warga negara asing. Itu boleh diberikan hak pakai, tapi hak pakainya bersifat privat, ada jangka waktunya. Mau dijaminkan boleh nggak? Boleh. Mau dijual boleh? Boleh. Bedanya di situ. Yang satu ada jangka waktunya, yang satu nggak ada jangka waktunya. Cuma di dalam PP 18/2021, yang tidak ada jangka waktunya namanya hak pakai yang dapat digunakan. Coba dicari deh. Saya soalnya sudah terbiasa menggunakan istilah hak pakai privat publik sebagaimana disebutkan di dalam PP 40 tahun 96. Cuma kan semenjak terbitnya PP 18/2021, PP 49-nya dicabut gitu ya, nggak berlaku, sehingga kalian rujukannya adalah PP 18 tahun 2021. Dengan demikian, Pemkot itu tidak dapat menjaminkan hak pakainya. HPL-nya juga sama. HPL, kalau misalnya pertanyaan apakah HPL-nya Pemkot dapat dijadikan jaminan utang, sama-sama nggak bisa. Karena dia punya kewenangan untuk menggunakan, kemudian memberikan kepada pihak ketiga, tapi tidak menjaminkan. Ya, Yud. Ya, dimungkinkan ini tidak bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam pasal 9. Karena pasal 9 UU PA hanya menyebutkan hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tapi kalau orang asing itu dimungkinkan memiliki hak atas tanah, tapi bukan hak milik. Dia hanya dapat diberikan 1, hak pakai, 2, hak sewa untuk bangunan. Wah, itu aja. Ya, di PP yang baru ya, PP 18 tahun 2021. Kalau kalian menjawab yang warna kuning, memang dulunya diatur di situ. Kalau kalian menjawab, oh enggak ada di opsinya. Dulu di PP 4196, bukan 40 yang 41. PP 41 dicabut oleh PP 13 2015, kemudian 13 2015 diganti dengan PP 18 2021. Ya, mitos ya, karena land reform itu merupakan agrarian reform dalam arti sempit. Agrarian reform itu ada 5. Kalau land reform ini yang di poin 4 ya, panca program agraria. Ya, yang hijau banyak benar ya, karena ini bukan merupakan objek land reform. Land reform adalah intinya adalah perombakan struktur pemilikan tanah, khususnya adalah tanah pertanian di Indonesia. Oke, boleh ya.
hak bangsa. Misalnya Mbak Nabila orang Surabaya mau beli tanah perumahan atau beli perumahan di Papua, ya boleh-boleh aja ya. Sepanjang Mbak Nabila adalah warga negara Indonesia. Ya, nggak bisa ya, karena PT bukan merupakan subjek dari hak milik sebagaimana disebutkan di pasal 21 UU PA. Ya, ini based on your argumentation ya sebenarnya. Tapi kalau saya nggak bisa. Tapi kalau kalian bisa jawab boleh, mungkin dasarnya adalah PP tentang pengelolaan barang milik daerah. Boleh. Tapi kalau dari sisi agraria, nggak bisa. Tapi dia boleh memberikan, bukan menyewakan. Ya, abstrak bukan merupakan ciri dari KTUN. Ya, ketiga-tiganya merupakan pejabat yang boleh menerbitkan SKPH. Tapi tergantung kewenangannya sebagaimana diatur dalam Perkaba nomor 2 tahun 2013, sebagaimana sudah diganti 2017, dan terakhir informasinya sudah diganti lagi di Permen Agraria 18 tahun 2021. Tadi kan PP 18 2021. Ini ada Permen Agraria 18 tahun 2021. Jadi dipelajari ya. Karena mereka agar tidak berbenturan ada kewenangannya. Misalnya orang mau minta hak milik luasnya kurang dari 200 meter persegi, itu masuk kewenangan kantor pertanahan. Di atas itu kanwil, di atasnya lagi menteri gitu. Nah, itu kalian harus ketahui ya. Misalnya nanti hujan keluar luasnya sekian, ya harus spesifik gitu ya. Bukan kalian menyebut BPN. Nah, kalau BPN kalian balik S1 lagi karena ini sudah MKN ya, calon MKN, kalian harus lebih spesifik dalam menjawab pertanyaan. Nah, kalau ini baru notaris ya, karena objeknya bukan tanah. Nggak bisa ya, seseorang membeli tanah sawah. Alasannya kenapa? Nggak bisa. Land of Form, Pak. Mengikuti kecamatan. Pengaturan absenti, Pak. Absenti, Pak. Absenti, tuan tanah, Pak. Tanah absenti ya.
tanah pertanian di luar batas kecamatan itu nggak boleh dibeli. Sesuai dengan KTP-nya ini jelas ya, dia orang Surabaya beli tanah sawah di Sidoarjo. Bisa, walaupun dia berdasarkan atau menggunakan dasar asas hak bangsa Indonesia atas tanah. Senti masuk dalam kategori land reform. Ya, satu-satunya pejabat yang punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikat adalah kantor pertanahan kabupaten kota. Kalau yang lain, kantor pertanahan kabupaten kota ingat ya, dia punya kewenangan untuk menerbitkan SKPH. Sama-sama seperti Kanwil dan juga Menteri. Tapi di sini yang punya kewenangan menerbitkan sertifikat hanya kantor pertanahan kabupaten kota. Oke, yang ini tidak ada jawaban yang benar karena semua merupakan bentuk ganti kerugian. Bisa kombinasi ya, kalau bentuk ganti kerugian ini. Ya, warisan bukan merupakan perbuatan hukum. Dia masuk kategori peristiwa hukum. Ya, ada 7 yang menjawab pasrah kepada Tuhan. Boleh pasrah tapi harus ikhtiar, dan nggak mungkin kalian hanya pasrah. Ya. Oke, 3 besar. Mbak Karina Ardelia. Yang kedua Mbak Indah. Dan yang pertama adalah Mbak Juliana. Waduh, podiumnya lomba basket ini masuk di sini lagi. Ya. Dan lomba basket sekarang juara ini. Oke. 3 nama ini sebenarnya tak screenshot deh. Aduh, mobil. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nah, ini merupakan resume pertanyaan yang banyak salahnya, gitu ya. Yang pertama, yang bukan merupakan macam dari atas tanah. Jadi kalian mungkin masih ingat ya di pasal 16 UPA macam dari atas tanah itu ada 3. Hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang bersifat sementara, dan hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Hak milik itu masuk dalam kategori hak atas tanah yang bersifat tetap. Jadi jawabannya adalah hak milik di sini ya. Kalau hak pengelolaan masuk yang mana? Hak pengelolaan. Mumpung tadi bicara mengenai HPL. Masuk di mana? Sementara. Ini siapa ini ya? Mbak Indah. Sementara. Ada yang punya jawaban lain? HPL. HPL itu munculnya di tahun 65. Jadi hak yang muncul setelah adanya UPA. Karena UPA kan tahun 60. Dia masuk kategori apa? HPL.
Hak atas tanah yang akan ditetapkan undang-undang. Ya, berarti kalau misalnya ada pembentuk undang-undang waktu itu membuat gitu ya aturan di pasal 16, jika ada hak atas tanah di luar apa yang disebutkan dalam UPA, karena HPL tidak ada dalam UPA, syaratnya harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Tapi perlu diingat ya, HPL itu munculnya bukan dari undang-undang, tapi dari peraturan menteri, sehingga dia tidak masuk ketiga-tiganya. Bahkan di dalam PP 18/2021 ditekankan bahwa HPL itu merupakan hak menguasai dari negara. Jadi dia bukan merupakan kategori hak atas tanah. Ya, hati-hati. Dia, kalau kita bicara mengenai hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang, sampai sekarang pun belum ada hak atas tanah yang baru yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Kemudian pada zaman kolonial, tanah Belanda terdiri dari 2 macam. Tadi sudah saya jelaskan, Friesland dan On-Friesland, free, bebas, tanah bebas dan tanah tidak bebas. Berikut merupakan contoh dari perbuatan hukum dan peralihan hak atas tanah kecuali ya warisan, karena warisan itu bukan perbuatan, dia terjadinya otomatis sehingga dia masuk dalam kategori peristiwa hukum. Merupakan kebijakan ini, tadi ini On Friesland sudah saya sebutkan, ini bukan kebijakan tapi ini merupakan jenis hak atas tanah yang ada dalam masa Hindia Belanda. Asas memisahkan antara segala sesuatu ya pastinya ini ya asas pemisahan horizontal. Tadi saya tanya dasar hukumnya apa atau buktinya mana gitu ya. Buktinya adalah misalnya di dalam masyarakat itu ada pembelian hak guna bangunan dasar HPL. Jadi kan itu pemisahan horizontal. Atau hak pakai dasar HPL. Itu juga merupakan pemisahan horizontal. Termasuk kalian menjaminkan hak atas tanah. Menjaminkan hak atas tanah, coba kalian lihat di pasal 4 kalau nggak salah. Pasal 4 di PP, bukan PP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 96. Itu menegaskan kalau orang mau menjaminkan tanah, harus ditanya apakah dia menjaminkan tanahnya saja atau tanah dan segala sesuatu. Karena kalau kalian hanya menyebutkan tanah saja, ya berarti yang dieksekusi hanya tanahnya saja. Segala sesuatu dasarnya tidak dieksekusi. Tidak serta-merta, sehingga itu menunjukkan bahwa Indonesia menganut asas pemisahan horizontal. Kalau dulu sebelum ada UPA itu asasnya asesi atau pelekatan. Kalian bilang rumah saya mau saya jaminkan, itu termasuk tanahnya. Atau misalnya saya mau menjaminkan tanah saya, berarti itu termasuk segala sesuatu yang di dalam sana. Tapi kalau di dalam ketentuan Undang-Undang 496 tidak. Harus dinyatakan secara tegas. Kalau tidak dinyatakan berarti hanya objek berupa tanah saja yang dijaminkan. Yang dieksekusi nantinya. Tanah ulayat dengan hak ulayat, ya tadi sudah saya jelaskan ya, tanah ulayat itu merupakan bagian dari hak ulayat. Selain tanah ulayat apa? Ya gunung ulayat, sungai ulayat, binatang ulayat, tumbuhan ulayat. Itu merupakan objek dari hak ulayat, karena hak ulayat itu merupakan kewenangan, sebagaimana disebutkan di pasal 3. Kemudian land reform dengan agrarian reform. Land reform itu merupakan bagian dari agrarian reform, atau land reform itu dapat disebut sebagai agrarian reform dalam arti sempit. Ya. Hak jaminan yang dikenal dalam masa kolonial ya cuma ada 3 ini ya, kredit verbal, hipotek, dan juga gadai. Gadai dan hipotek diatur dalam BW, kredit verbal di aturan lain. Fidusia itu munculnya setelah Indonesia merdeka. Tanah ulayat saat ini pengaturan di mana di PP Permen ATR 18 tahun 2019. Kebijakan pencabutan hak tanah ini juga sebenarnya masuk di kategori di topik pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seharusnya dijelaskan. Kayaknya saya sempat bantu ngupload materinya kok untuk Bu Sri Winarsi kalau saya mengisi. Dan terakhir, apa nama lembaga jaminan untuk atas tanah setelah tahun 96, yaitu tanggungan. Orang mau menjaminkan tanah, undang-undangnya adalah hak tanggungan. Ya, oke. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Materinya sudah selesai, keseluruhan dari mata kuliah politik pertanahan. Jadi insya Allah minggu depan kalian sudah bisa melaksanakan ujiannya sebagaimana yang sudah ada di aula ya. Ada 3 soal. Soal A, soal B, soal C. Soal A itu ujian di tempat, jadi kalian hadir. Kalau hadir jangan lupa nanti ada tata caranya sudah dimasukkan di dalam grup ya. Kalian harus melakukan apa di situ ya, termasuk kamera 360, harus menggunakan 2 device. Kemudian tidak boleh menggunakan virtual background gitu ya. Pastikan di dalam ruangan itu kalian hanya sendirian ya. Yang soal B sudah disebutkan, saya tanya waktu minggu lalu ya, sudah diberikan oleh Pak Agus Sekarmaji.
berupa take home exam, yang mana take home ini dikumpulkan di hari H, kalian tinggal submit aja. Dan yang soal C yang kemarin, yang kalian kerjakan mandiri itu, yang analisis kemarin, itu termasuk dalam ujian akhir semester. Jadi nanti pilihannya untuk UAS ada 3 ini, plus yang kemarin PBL, plus soft skill, plus tugas. Kalau misalnya ada, saya nggak tahu apakah dari Dr. Agus Karmaji, Dr. Sri, ada tugas atau enggak. Kalau ada ya tinggal dimasukkan. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kan sudah ngerjakan ya yang soal C ya. Pak, yang soal A Pak tadi Pak? Soal A dikerjakan di hari H. Di hari H ya Pak? Oh ya. Ya, jadi ujian di tempat. Jadi ya harap hadir di hari ujian. Soal B mungkin masih kalian kerjakan ini mungkin ya, karena kan batas waktunya pada saat ujian berlangsung. Soal C ya sudah terakhir kemarin ya. Saya rasa 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah deadline-nya ya. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai ke sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, semisal ada hal yang masih kalian mau tanyakan, boleh japri saya via WA boleh ya. Insya Allah kalau misalnya menututi gitu ya bisa saya jawab. Gitu ya. Sebelum ujian, kalau ujian tanya Pak ini jawabannya nomor 1 apa? Tak ketaki kan. Saya ujian gitu ya. Ya, baik. Semoga apa yang kami sampaikan dari Prof. Sri Hayati, Dr. Sri Winarsi, Dr. Agus dan juga saya bisa memberi manfaat buat kalian. Semisal ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mewakili dari tim pengajar Politeknik Pertanahan menyampaikan permohonan maaf, semoga dimaafkan gitu ya. Insya Allah kita kalau misalnya kalian sudah semua ya nggak ketemu lagi di mata kuliah yang sama, mungkin bertemu dengan dosen yang sama di mata kuliah lain, gitu. Tidak mata kuliah yang sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.